Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mitra Pagoda di mana Anda berada. Ketemu hari ini kita akan bertemu di dalam acara komunikasi podcast Badan Keuangan Daerah Purbalingga. Perkenalkan saya Arif Hidayat, staf bagian umum dan kepegawaian Sekretariat Badan Keuangan Daerah Purbalingga. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang di bagian Sekretariat Badan Keuangan Daerah Purbalingga. Dan untuk kesempatan kali ini kita hari ini akan sharing session bersama dengan kedua tokoh yang hebat-hebat ini yang sangat low profile, orangnya udah eh, dipastikan dari andalan lah di Badan Keuangan Daerah Purbalingga. Yang pertama Bapak Hamsawi ST selaku Kasubag Umum di Badan Keuangan Daerah Purbalingga. Halo Pak, Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Selamat sore para mitra Pagoda semuanya. Oke, terima kasih. Kemudian satunya lagi adalah Bapak Nutiman selaku Kasubag Keuangan di Badan Keuangan Purbalingga. Bagaimana Pak, sehat Pak Nutiman? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Iya. Selamat sore para mitra Pagoda. Iya, luar biasa. Sehat selalu. Alhamdulillah. Beliau ini adalah kalau diibaratkan di ini dia adalah Menteri Keuangannya. Kalau di Pak Budiman kacau, kita kacau semua begitu teman-teman. Ya, untuk sedikit sebelum kita jauh tentang apa yang akan nanti kita tentang suatu aplikasi yang kita akan berbagi di sini tentang dalam hari ini, kita akan sedikit tentang tahu apa itu di sekretariat itu apa saja. Boleh tahu Pak di Pak Awi sebagai Kasubag Umum. Oke, terima kasih Pak Arif, para mitra Pagoda semuanya. Izin kami menyampaikan apa yang ditugaskan kepada kami. Kami ditugaskan di Subag Umum Kepegawaian. Ini merupakan satu subbagian di bawah pimpinan Pak Sekretaris Pagoda. Jadi Pagoda ada satu sekretariat, 5 bidang. Di sekretariat ada 3 subbidang, namun di Pergub yang baru di 67/2022 menjadi 2 subbagian. Yang satunya adalah koordinator perencanaan, keduanya adalah Subag Keuangan Pak di Jabar Pak Budiman. Kemudian kami ditugaskan di Subag Umum dan Kepegawaian. Saya kira itu Pak. Kemudian penugasannya sudah jelas, tentu Pak Sekretaris mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di Pagoda, sementara kami bertugas membantu Pak Sekretaris untuk menyiapkan bahan dan kebijakan yang terkait dengan logistik, kemudian hal-hal yang sifatnya umum, pemeliharaan kantor, logistik kantor, kemudian pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kantor, kemudian ada tugas yaitu surat menyurat dan kepegawaian yang eksplisit di dalam nama jabatan tersebut. Kemudian yang keuangan tentu menyiapkan ujian keuangan. Nanti detailnya bisa disampaikan oleh Pak Kasubag Keuangan. Yang perencanaan ini diampu oleh koordinator perencanaan muda begitu, yang membantu Pak Sekretaris untuk perencanaan dan pelaporan internal Pagoda. Iya, coba tuh bagian keuangan di apa aja itu Pak? Sebagaimana tadi disampaikan Pak Kasubag Umum dan Kepegawaian, saya ditugasi untuk membantu Bapak Sekretaris untuk sebagai Kasubag Keuangan, di mana di Subag Keuangan membantu tugas-tugas Pak Sekretaris khususnya dalam melayani semua bidang, khususnya dalam tata kelola keuangan. Di Kasubag Keuangan itu ada bendahara penerimaan, ada bendahara pengeluaran. Jadi sehari-hari kami tentunya melaksanakan tugas keuangan, diantaranya ada pembuatan SPP untuk pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang. Kita juga nanti setelah SPP jadi itu diajukan SPM, dan selanjutnya di penata usahaan keuangan, dan pada akhirnya nanti di setiap akhir tahun kita bertugas juga untuk membuat laporan
Gitu ya Pak ya. Berarti sebenarnya tugasnya mantap ya Pak ya. Ibaratnya ini suatu tantangan buat kita ya Pak ya. Kerjaan itu amanat harus dilaksanakan dengan baik gitu ya Pak ya. Ya. Iya. Untuk yang selanjutnya ini Pak. Ini karena kita hanya satu season ini harus fokus dalam tentang suatu aplikasi yang terbaru ini Bapak. Dan kebetulan ini tentang surat menyurat ini yang disampaikan oleh Pak Awi tadi. Bahwa kemarin kalau kita baru saja kita tahu bahwa hari Jumat kemarin ada Ibu Bupati meluncurkan suatu aplikasi yang namanya aplikasi Sri Kandi. Kalau Sri Kandi itu kalau saya sih suatu sering kita dengar kadang suatu tokoh pewayangan, satu tokoh yang mempunyai senjata andalan, suatu busur panah yang ketika dilepaskan akan langsung tepat ke arah tujuannya. Nah, untuk ini aplikasi Sri Kandi ini ini dijelaskan ini apa sih aplikasi Sri Kandi itu seperti apa Pak? Seperti itu Pak. Baik Pak Arif, ini saya kira jadi sharing session kita yang agak berat karena aplikasi ini baru dilaunching pada 4 Agustus. Saat ini tentu kita sedang belajar menggunakannya. Jadi pengetahuan sedikit yang kami tahu nanti saya harapkan bisa dilengkapi oleh Pak Kasar Keuangan maupun Pak Arif selaku staf di Subak. Jadi yang kami tahu Sri Kandi itu sistem informasi arsip dinamis terintegrasi gitu. Sebagai bagian dari arsip persuratan ini dikelola secara terintegrasi melalui web atau sistem aplikasi yang berbasis web gitu. Betul yang disampaikan Pak Arif, mungkin Sri Kandi yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo dan Arsip Nasional, Badan Arsip Nasional ini diharapkan surat menyurat itu langsung dari pengirim dari instansi internal maupun eksternal pengguna Sri Kandi langsung kepada pimpinannya suatu organisasi yang dituju, tidak melalui pencatat surat, tapi surat tersebut langsung terhubung ke akunnya yang dituju adalah kepala atau kepala badan atau kepala SKPD atau kepala PD yang ditujukan oleh surat dimaksud. Oke. Ini saya mohon maaf saya potong dulu Pak. Ini kalau berdasarkan informasi yang saya tahu ini Bapak yang ini aplikasi ini rencananya juga akan berlaku nasional pada saat Ibu Kota Negara 17 Agustus tahun 2024 rencananya itu diresmikan. Ini akan berlaku nasional. Berarti paling tidak setidaknya kita sebagai di daerah paling tidak sudah mempersiapkan aplikasi ini ya Bapak ya. Betul Pak Arif. Jadi kalau menurut peraturan aksi nasional nomor 4 tahun 2001 itu memang semua instansi pemerintah sudah wajib menggunakan namun penerapannya tentu bertahap. Sebagaimana yang kita lakukan juga bertahap, kemudian melalui setelah dilaunching oleh Bupati, Ibu Sekda mengeluarkan surat edaran yang mana wajib seluruh SKPD di pemerintah Kabupaten Purbalingga menggunakan aplikasi Sri Kandi khususnya untuk surat-surat yang selain surat bersifat pemeriksaan, surat panggilan pribadi dan surat keputusan yang bersifat yang penting itu dan tidak besar rahasia itu supaya mulai diterapkan dengan aplikasi Sri Kandi. Oh iya Pak, ini kan aplikasi kan sudah launching katakanlah di Purbalingga. Apakah sebelum-sebelumnya ini sudah dilakukan semacam BIMTEK atau latihan-latihan kepada ya dinas atau teman-teman di sekitar di Badan Kepala Daerah sendiri Bapak? Boleh tahu Pak? Ya, menindaklanjuti dari launching Sri Kandi oleh Bupati, sebelumnya memang kita ada sosialisasi ya. Kita dapat sosialisasi dari dinas arsip dan perpustakaan, terus kita teruskan ke semua
bidang Bidang di itu ya. Garuda untuk sosialisasi. Alhamdulillah sudah terlaksana ya Pak ya. Oh, iya. Sudah dilaksanakan ya. Tingkat eksekusinya ini ya. Sedikit-sedikit ya mereka paham lah. Insyaallah. Gitu ya. Memang segala sesuatu memang supaya bisa berjalan dengan lancar, katakanlah memang harus dipaksa katakanlah ya. Iya. Bisa kadang bukan karena terbiasa, tapi kadang-kadang juga bisa karena terpaksa atau juga dipaksa gitu ya Pak ya. Kalau nggak dipaksa biasanya nggak jalan misalnya gitu ya Pak. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk masuk ke ini kan aplikasi yang berbasis elektronik. Berarti ini ada bedanya dengan aplikasi dengan selama ini yang Pancasuti seperti apa? Dulu kan katakanlah di selama ini surat masuk lewat pencetak surat seperti di sini ada terima surat diterima, kemudian di input secara manual, kemudian baru masuk ke lewat ibu sekban, baru ke Pak Kaban, kemudian baru turun lagi, baru didispokan. Kalau dari aplikasi Sri Kandi sendiri ini gambarannya yang umum dulu seperti apa itu? Jadi aplikasi Sri Kandi ini seperti yang tadi Pak Arif utarakan bahwa aplikasi ini berbasis web ya. Jadi dilaksanakan secara online. Jadi antar OPD atau SKPD nanti bisa mengakses baik ngirim atau menerima surat itu dengan online. Jadi dengan adanya aplikasi secara online ini akan banyak manfaatnya Pak. Jadi diantaranya kita semakin efisien ya. Efisien baik dalam segi karena paperless gitu. Berarti mulai kertas ya, mulai kertas betul. Mulai kertas artinya menghemat pembiayaan. Samping itu juga kita sudah nggak pakai kurir lagi ngirimnya. Jadi ini ada yang berkurang ya Pak ya. Bisa Iya, ada yang ngirim jadi ngirim gitu ya Pak ya. Jadinya terus nanti juga data akan terpusat. Terpusat di server ya. Jadi kita mungkin kalau dulu bingung nyari ini arsipnya di mana atau ya nggak ketemu gitu. Sedangkan kita diminta pimpinan untuk mana arsipnya gitu. Jadi kita kalau sudah terintegrasi kita gampang mencarinya gitu. Kemudian gini, sekarang ini kan aplikasi. Secara kalau gambarannya berarti kan ada suatu sistem ya Pak ya, sistem terintegrasi. Berarti sistemnya suatu susunan gitu ya Pak ya. Berarti di dalam apakah di aplikasi ini seperti susunan seperti di SOTK, berarti ada dari pimpinan tertinggi, dari Kaban, Sekban, kemudian ke Kabit, kemudian Kasubit. Di dalam aplikasi ini juga seperti itu Pak, dibikinnya seperti itu. Jadi Pak Arif, jadi seperti Pak Arif tadi ditanyakan, ini proses bisnis di Sri Kandi ini memang sedikit berbeda dengan surat manual yang biasa kita lakukan sebelum menggunakan Sri Kandi. Surat harus lewat penerima surat. Sri Kandi ini karena dari kepala ke kepala, itu langsung gitu ya. Pak Kaban nanti menexpo surat yang beliau terima. Kalau dalam hal penerimaan surat, proses bisnisnya jadi lebih ringkas. Pak Kaban menerima, kemudian Pak Kaban mendisposisi ke Pak Sekban atau ke bidang-bidang yang lain, kemudian dari beliau eselon 3 ke eselon di bawahnya, kemudian dari eselon 4 ini bisa langsung ke staf atau diselesaikan sendiri, misalnya surat yang bisa langsung dijawab atau langsung ditindaklanjuti sendiri oleh eselon tertentu ya sendiri, eselon tertentu yang tapi bisa juga sampai ke staf itu. Memang seperti ya tentu lebih struktural. Artinya surat yang diterima itu memang dari pimpinan tertinggi sampai ke disposisi terakhir itu kemana. Kemudian pelacakan tentu mudah sekali karena di sistem, dan sepanjang punya wewenang untuk masuk ke sistem tersebut, ya yang berwenang itu dapat mengetahui surat
sampai di mana gitu ya Pak ya. Sampai Dan tentunya nggak seperti biasanya, katakanlah surat dari Pak Dispo, dari Pak Kaban turun ke Kabid, terus ke Kasubit, ke staf. Kemudian staf ini kan kalau biasanya katakanlah sudah melaksanakan tugas mungkin nggak terekam secara ini ya, kadang kalau surat seperti biasa kan mungkin kalau lihat seperti ini berarti kan sudah misalnya harus menghadiri undangan, dilaksanakan tidaknya berarti kalau ini kan bisa ketahuan gitu ya, dalam arti jelas langsung diketahui. sudah dilaksanakan, sudah pimpinan langsung bisa mengetahui bahwa ini sudah tidak lanjuti. Kalau kemarin-kemarin kan kadang sudah atau mungkin belum atau mungkin keterima, mungkin ada kemungkinan lah ya, namanya manusiawi. Kalau dari desain ini berarti Itu minimal meminimalkan ya kayak untuk kejadian hal seperti itu. Oke. Kemudian gini, berarti masing-masing pejabat atau yang ini pemakai pencipta seperti itu berarti punya user sendiri-sendiri gitu ya Pak ya. Ada usernya. Oh ya ini, bawa lupa ini masuknya ke akun ini lamanya apa ini Pak? Boleh dikasih tahu Pak? Jadi laman yang sekarang yang setelah launching itu ke layanan .arsip.go.id. Srikandi gitu ya Pak ya. Jadi Srikandi Arsip. .arsip.go.id. Iya, Jadi iya. kalau yang sebelumnya yang Latihan dulu tuh ya Pak ya. yang layanan ini sudah tidak berlaku. Jadi untuk versi operasional ini sudah srikandi.arsip.go.id. Oke Pak, sebelum saya tekankan lagi pada teman-teman semua, kalau pada periode sebelumnya, pada waktu kita masih sosialisasi, kita masih memakai laman layanan srikandi.go.id, dan sekarang pada akun live yang terbaru adalah srikandi.arsip.go.id, dan itu untuk masing-masing user ada password sendiri Pak ya, biar lebih aman mungkin seperti itu Pak ya. Ini sudah dibuatkan, Sudah dibuatkan. namun diberi wewenang untuk merubah, jadi memungkinkan untuk dilakukan perubahan password demi keamanan. Berarti apa seperti WA Pak, ada foto profilnya gitu, jadi ada fotonya gitu Pak, Ya, menarik gitu Pak. Bisa Pak. Oh, bisa ya? ditambahkan, Pak. Oh berarti biar tahu ya maksudnya, oh ini yang kirim surat si namanya Pak Arif, kalau katakanlah itu sudah tahu ya, tapi kan kalau nggak ada fotonya kan kayak orang profil nggak ada profilnya kan seperti ada apa gitu, ada profil jelas gitu ya Pak ya, seperti itu berarti ya Pak ya. Betul Pak. Di tampilan webnya bisa dibentukkan foto profil. Iya, biar paling ganteng, paling cantik gitu ya Pak ya, biar ketahuan semua gitu ya Pak ya. Oke. Bener gini. Nah ini kita sekarang mulai masuk ke teknis dalam ketika pembuatan surat ini. Ini apakah sama atau berbeda ketika kita membuat surat secara manual di dalam aplikasi ini? Apa yang harus kita lakukan dulu gitu loh? Apakah langsung membuat konsep suratnya dulu, atau memang seperti apa, atau ada kita ngambil sesuatu di aplikasi itu Pak, itu boleh tahu Pak? Template semacam apa gitu? Jadi sudah ada template yang disediakan di Srikandi Pak ya. Yang wajib diisi adalah bagian yang titik-titik di template itu untuk mengisi substansi surat, kemudian misalnya tembusan surat dan sebagainya. Pokoknya yang sudah ada tanda dolar di template itu tidak perlu diisi, karena itu default dari sistem, nanti otomatis diisikan oleh sistem. Jadi beda dengan dulu. Kalau dulu kan mungkin surat bentuknya beda-beda ya Pak. Kalau sekarang sudah baku ada template-nya ya Pak. Jadi intinya kita tidak bisa bikin suatu secara dewek Pak katanya ya. Jadi ini ikuti aturan mainnya gitu ya. Kalau katakanlah ini bentuk surat biasa seperti ini, yang ada bakunya katakanlah yang sebelah kiri. Kalau biasanya kan ya sering ini Pak ya, ada nomor, kemudian lampiran, terus langsung hal. Iya, urutannya Iya, bolak-balik yang gitu. 3 itu kadang. Tapi yang ada yang terlupa biasanya sifat surat kadang ini. Kadang hal sepele tapi kadang kita jadi apa ya namanya ya? Sifat itu kan penting ya. Kadang ada yang penting atau segera atau apa di kalau rahasia atau apa ya, mungkin ini poin sedikit tapi kadang sering terlupakan. Hal yang ya anggap remeh tapi ya kalau nggak baku ya pas ya Pak gitu ya Pak ya. Kalau 1.000 orang 1 juta orang sudah sejuta gitu ya Pak ya. Katakanlah seperti itu ya Pak ya. Oke. Kemudian ini di dalam aplikasi kan itu kan ketika sudah masuk kita membuat ada dibuatkan template-nya. Yang
harus kita lakukan dalam ketika kita biasa langsung apakah langsung masuk aplikasi terus langsung bikin di situ masuk dari apa ada diatur dulu apa yang diatur dulu gitu loh Pak, apa aja yang diatur supaya kita nggak lupa katanya sudah masuk ternyata malah ternyata belum apa yang harus diatur dulu gitu Pak. Oke, Pak Arif. Ini pertanyaannya sulit ini. Sulit Pak ya. Ini jangan saya lupa. belum sepenuhnya apa Iya. itu harus lihat apa namanya lamanya sudah. Gitu ya. Tapi sekurang-kurangnya ya pengaturan yang diatur di antaranya nomor surat kan sudah default Pak Arif, ya. Gitu ya. Otomatis gitu ya Pak. Oke. Apa surat ini lewat mana itu ya kita selalu membuat surat sudah diatur biar buat surat Pak Arif, buat surat dan surat ini mau kita kirim kemana saja. Ini mungkin tips ini ya. Jadi itu Ini kita sudah buat surat ini. Ternyata biasanya nggak pernah ini ya. Kalau benar bisa berganti ini namanya ini. Baru sekali nih. Oh baru oh iya. Tapi apa namanya rupanya sudah disebutkan di sistem di seluruh OPD di Kabupaten Kutai. Seluruh SKPD yang dikumpulkan Maringga, nama SKPD dan nama masing-masing kepala sehingga kita mengetikkan nama organisasi misalnya bagian umum sekretariat daerah itu bawahnya kita bisa Langsung muncul gitu namanya itu. tinggal Milih gitu ya. tinggal pilih. Tapi nggak bisa milih asal-asal sesenangnya kita gitu nggak bisa ya. Harus tepat Pak. Oh tepat itu ya. Kalau nggak tepat nggak mau nempel. Oh gitu ya. Oke, kemudian itu kalau sifat surat itu surat itu tunggal misalnya saya surat laporan rutin ke Pak Kabak administrasi pembangunan itu ya bisa juga terus sifat misalnya surat yang sifatnya undangan misalnya itu bisa juga itu bisa undangan untuk UPD mengelola pendapatan mengelola retribusi itu bisa kita buatkan itu. Kemudian pengaturan lainnya ini Saya baca ini Pak. Ini saya juga buka ini Pak biar ini saya nanya kan boleh buka nggak apa-apa ya Pak ya. Ini kan di sini ada. Iya Pak. Ini di sini ada daftar penanda tangan. Nah ini daftar penanda tangan ini siapa yang ini apakah boleh semuanya itu gimana gitu Pak? Itu tuh di kewenangan Pak ya. Jadi saya kira di OPD itu ya Pak Kepala dan Pak Sekretaris dan sudah yang keluar Pak. Gitu ya. Kemudian yang verifikator lah ini mulai dari eselon 4. Saya tanyakan ini loh Pak, ini udah laki apal ini Pak Ini soalnya kaitannya tanda tangan pakan harus diverifikasi. Oh gitu ya. Verifikator lah ini. Pak kalau kami di sekretariat tentu Kasubag dan Pak Sekban kalau sudah yang harus ditandatangani oleh Pak Kepala Daerah. Oh Mas, saya potong dulu nih Pak. Saya soal tolong potong ini misalnya harus saya Pak. Ini verifikator. Apa verifikator ini kata lain ya, bukan kata lain apa nama khasnya ya? Biasanya lah. Verifikator biasa apakah yang kita yang pertakan itu parah gitu ya Pak ya? Oh di verifikator. Dan berarti di verifikator ini kalau ini apakah sama urutannya ketika mengklik harus dari yang terendah atau asal yang penting verifikator misalnya lah yang penting namanya lah apa tetap harus sesuai dengan urutan dari yang paling bawah sampai ke atas gitu verifikator. Oh berjenjang tetap ya biar memenuhi aturan gitu ya nggak asal suka-suka yang di atas sendiri semua tahu kalau ditanya saya verifikator tapi nggak tahu soalnya kan jadi dengan adanya berjenjang itu kan berurutan gitu ya dari misalnya dari saya misalnya sebagai staf dengan atasannya nggak asal-asal ya Pak saya suka langsung bikin surat langsung ke Pak Kabahan gitu ya itu nggak bener lah ya gitu. Oh iya kemudian gini ini apa sampaikan Pak Awi tadi tentang grup surat gitu berarti OPD kita bisa membikinkan suatu namanya grup katakanlah disebut badan ini ada 45 OPD 46 ya Pak ya 45 berarti kita bisa membuat kita bikin undangan katakanlah 46 OPD kita bikin satu grup namanya grup badan atau badan dinas gitu katanya kemudian kecamatan 18 gitu ya Pak terus kelurahan kurang apa saya Pak kelurahan berapa jadi ketika kita mengklik undangan itu
otomatis terkirim semua gitu Pak terkirim semua Pak. pada saat yang bersamaan. Saat yang sama. Ini sepanjang internetnya lancar. lancar ya, ini kayak gangguan dikit-dikit error gitu ya. Itu sih kuota kadang ngomongnya seperti itu. Iya. Kuota kamu juga jaringan ada namanya nasional, apalagi ini nasional sudah Pak lintasnya Pak ya. Nah iya kemudian nih, ini kan katakanlah surat ini sudah tercipta, ini kan tanda tangannya kan kalau kemarin Bapak sampaikan ini kan sudah elektronik, berarti juga tanda tangannya elektronik Pak. Ini aman Pak. Malah lebih aman kayaknya aman. ya Pak. Aman. Lebih aman karena Aman kenapa Pak? iya, jadi nggak bisa apa ya, yang punya otoritas tanda tangan itu yang yang membubuhkan tanda tangan ya Pak. Jadi nggak bisa orang lain palsu atau apa. Ini saya coba ini Pak, ini kebetulan ada yang ngirim surat ini Pak. Ini kan contoh surat dari Sekda. Nah ini Sekda ini biar ini var ini loh Pak, ini loh. Ini sudah ini Google ini Pak, ini Pak. Ini kan surat dari Ibu Sekda ke Badan Keuangan Daerah ini. Saya betul Pak, internet saya sambungkan dulu nih Pak. Lupa saya matikan Pak. Aku ada telepon ini Pak. Boleh sini Pak ya? Iya, silakan Pak. Ditunjukkan kamera Pak. Iya, ini saya ini ada surat ini Pak. Ini ada barcode-nya ini ya. Nanti saya mencoba barcode-nya ini nanti kelihatan tentang bentar Pak, ini saya screenshot dulu sabar Pak. Bisa sini. Bisikan di arsip ini ada trik dari arsip, saya coba tekan. Nah, naskah ini dikelola dengan aplikasi sistem informasi Kasipan ini. Ini surat sama persis ini. Pengirimnya dari Ibu Sekda, nama dan jelas ini. Bisa kita lihat bentuk suratnya, dilihat file digitalnya. Iya. Ini suratnya sama persis ini Pak. Oh iya Pak, betul ini Pak. Ini betul ini teknologi. Berarti intinya ketika tanda tangan ini tercantum di surat ini nggak bakalan surat yang lain, atau walaupun dipalsukan pun tetap ketahuan ini surat asli atau palsu gitu ya. Malah di sini ya orang palsu gitu Pak ya. Bikin malu nih soal itu ya Pak. Oke. Kita lanjut ini Pak. Ini kalau saya baca juga ini ada notifikasi pemberitahuan ketika ada surat masuk. Apakah ini sudah Pak atau bagaimana Pak ini? Oke, notifikasinya ini sekarang masih dari apa? Pengirim surat atau yang paling tahu nih, pengirim surat kepada pengirim surat saat ini. Namun memang di peraturan antri ini aplikasi ini akan dikembangkan pada saatnya. Diharapkan bisa ada notifikasi surat masuk dari yang bisa melalui email atau WA. Itu sangat membantu. Oh jadi gitu ya Pak. Ada notifikasi ini masih belum bisa terpakai secara sepenuhnya gitu ya Pak ya. Jadi kalau membuka Srikandi pasti terlihat. Intinya rajin-rajin membuka gitu lah ya Pak ya. Membuka ini buka Srikandi tuh ya Pak. Jangan pikir kemana-mana ini. Membuka aplikasi Srikandi. Ngintip gitu lah ya Pak. Karena ini sudah sistem yang harus kita gunakan ya, berarti laptop kita atau komputer kita setiap hari memang buka gitu ya. Kalau saya mungkin di HP bisa ya Pak, buka lamanya ya. Oke, di HP mungkin ya Pak. Iya, saya juga baca lama tidak perlu install di namanya atau Play Store gitu ya, tapi tetap buka lama aja itu. Apalagi ini saya baca ini Pak di Ibu Sekda ini, perangkat daerah ini wajib ini kan. Kalau kata wajib itu enggak beda kan dengan sunnah ya Pak. Sunnah dilaksanakan dapat pahala, kalau ini kan wajib itu harus dilaksanakan. Oke. Nah ini juga ini saya baca di poin pelaksanaan di poin 4 ini, pendatangan naskah itu boleh melaksanakan di jam kerja maupun di luar jam kerja kecuali dalam posisi. Berarti ketika katakanlah Pak Kaban atau Pak Sekban yang ketika menjadi pendatangan itu keluar itu
bisa seperti itu, boleh gitu seperti itu ya. Bagaimana tidak cuti berarti boleh. Boleh. Kalau kemarin kita kan, aduh Pak ini sedang keluar kota, jadi harus nunggu. Kalau sekarang kita nggak ada alasan katakanlah ya, harus nggak ada alasan, siapa ini yang tanda tangan atau siapa yang mengajukan gitu ya. Yang buat surat ini. Palingnya koordinat intinya nggak usah takut, mungkin kalau gampangannya mungkin bertanya dulu mungkin ya dengan kita. Iya Pak ya, harus konfirmasi ya, informasi ya, hari Pak kapan cuti atau gimana. Kalau cuti berarti suratnya harus seperti apa, mungkin seperti itu ya, nggak seperti dulu langsung surat masuk nanti tanggal katakanlah menyesuaikan mau mundur atau maju gitu ya Pak ya. Kalau sekarang berarti harus sesuai tanggal kirim Pak. tanggal kirim dan dipastikan posisi Pak kapan atau pendatangan surat itu sedang tidak cuti. Kalau di luar kota pun tidak masalah, intinya bisa gitu ya Pak ya. Oh iya. Nah ini Pak, di juga ini ada, apakah sudah semua bentuk surat ini udah bisa dipakai di aplikasi? Apa ada beberapa surat yang belum bisa gitu ya Pak ya? Ada semuanya ternyata ya Pak ya. Sudah diatur oleh surat edaran Ibu Sekda. Jadi surat-surat yang sifatnya rahasia. Tadi. Kemudian kita juga sempat baca nih Pak di website ini, di website juga baca-baca untuk SKD ini. Ternyata di aplikasi SKD ini pun surat rahasia ini pun ternyata juga seperti seperti biasanya hanya penerima surat yang bisa membuka. Kalau seperti itu, jadi tetap bisa terkirim, tapi yang bisa membuka adalah beliau yang menjadi tujuan suratnya. Jadi makanya benar ini ketika baca ini, nah tujuan surat itu, sifat surat itu penting, rahasia atau segera apa itu sifatnya itu. Kalau sepanjang rahasia, iya, saya ikut baca ini, dibaca ini Pak ini. Jadi sifat surat ini juga mempengaruhi katakanlah di pencatatan surat ini. Iya, pencatatan surat itu ternyata tuh bisa ngintip suratnya, ada surat masuk bisa ngintip itu Pak. Bisa ngintip tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa membuka, kemudian melacak kemana surat itu sudah turun kemana, apa sudah sampai di mana, seperti itu. Tapi ketika surat ini rahasia, iya nggak bisa, blank gitu kata-kata. Ini sih seperti itu. Kemudian gini, apakah untuk di Pagoda sendiri bagaimana Pak untuk aplikasi DKD ini? Apakah sudah mulai digunakan Pak? Sudah banyak. Satu dua hari ini saya sudah mulai banyak kami dan sudah mulai Oke. Untuk kata terakhir ini, bukan kata terakhir nih Pak, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini, kalau dari Pak Awis ini seperti apa? Mungkin tentang aplikasi ini seperti apa? Nanti Pak Budiman juga punya pandangan atau harapan atau apa seperti itu Pak Awi. Terima kasih para mitra berkuda semuanya. Jadi TKD ini satu yang baru. Komitmen pimpinan sangat kuat untuk mengaplikasikan ini, terbukti di launching secara pribadi oleh Ibu Bupati tentu dengan menghadirkan seluruh kepala OPD. Kemudian segera disusuli oleh surat edaran Ibu Sekda yang mengasih perintah semua menggunakan TKD. Jadi selaras dengan komitmen pimpinan, kami tentu bersama-sama dengan rekan-rekan di sekretariat khususnya dan sudah disosialisasikan di berbagai daerah ya, supaya menggunakan aplikasi SIKADI. Mudah-mudahan penerapan aplikasi SIKADI ini selain secara organisasi sangat mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, juga dapat memudahkan kinerja kita semua. Pak Budiman mau nambahin? Memang seperti yang dikatakan Pak Subhan tadi, memang aplikasi SIKADI ini sudah di-launching oleh Ibu Bupati. Harapannya karena ini diwajibkan ya, mari kita dukunglah untuk, karena ini banyak sekali manfaatnya ya. Tadi istilahnya surat sudah terintegrasi, dari segi anggaran ya, kita itu lebih efisien, terus juga kita efisien juga dalam hal tenaga, bahwa itu sudah nggak perlu kurir ya. Jadi harapannya mari
kita khususnya di Bakauda kita sembuyung bareng lah, kita sembuyung bareng program pemerintah kabupaten ini untuk kita sukseskan dengan kemarin itu di launching dan ini juga di grup WA kita ya sudah mulai mengerjakan untuk kita bisa aplikasikan ya. Ya Namanya kita masih belajar, yang penting kita laksanakan dulu ya, jangan takut itu sebetulnya ya. Namanya belajar kalau seperti Pak Wi bilang, mungkin awalnya agak gimana ya, mungkin ada kendala-kendala ya, tapi nanti seiring berjalan waktu dengan nanti ya sudah terbiasa lah gitu. Oke. Terima kasih Bapak dan Bapak. Terima kasih Pak Awi dan Pak Mudiman yang telah sama-sama sharing kita tentang aplikasi Kandi ini. Dari apa yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini, kita bisa menangkap bahwa dengan aplikasi Kandi ini diharapkan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, karena dengan aplikasi ini semuanya serba tersistem dan serba terintegrasi, tidak mungkin tidak ada kemana-kemana, tapi sudah sangat tertutup, kita mudah mencari dalam segala-satunya. Dan sebagai terakhir untuk jangan lupa kita beri sebuah ya Pak untuk Bakauda. Jangan lupa Pak, siapa? Bakauda sat beres tuntas. Mantap, terima kasih kali. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita jumpa lagi di lain waktu, semoga dengan materi yang lebih bisa memberi pencerahan buat kita semua. Mohon maaf atas segala perhatiannya dan kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.